Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazar Ahmadudin. Saya dari kelas 12 MIPA 1 akan menjelaskan tentang pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup. Pertumbuhan adalah proses bertambahnya jumlah atau ukuran sel yang dimiliki oleh makhluk hidup dan tidak dapat kembali ke bentuk semula atau irreversibel. Dapat diukur atau dinyatakan dengan angka, grafik, dan sebagainya. Sedangkan perkembangan adalah proses menuju ke tingkat kedewasaan atau pematangan. Tidak dapat diukur dengan alat, tetapi hanya dapat diamati. Fase embrionik dan fase pasca embrionik. Fase embrionik merupakan fase yang dimulai dari terbentuknya zigot sampai berkembang menjadi embrio. Nah, pada tahap ini zigot akan terbentuk dari proses ventilasi antar sperma dan sel telur, mengalami pertambahan jumlah sel akibat pembelahan secara mitosis. Jadi, zigot akan melakukan pembelahan sel, lalu membentuk organ-organ hingga menjadi individu yang utuh. Tapi ada beberapa tahapan yang harus zigot lewati untuk bisa mencapai tahap individu yang utuh ini. Yang pertama adalah tahap morula. Pada tahap ini zigot akan mengalami pembelahan mitosis berulang kali menjadi 2, 4, 8, sampai ke 64 sel. Sel-sel yang terbentuk ini dinamakan blastomer. Saat berjumlah 64 blastomer tadi terkumpul dan membentuk bola sel yang tidak berongga seperti buah arbe yang dinamakan morula. Yang kedua adalah tahap blastula. Selanjutnya, sel-sel morula terus membelah diri dan akhirnya membentuk suatu bola sel berongga yang berisi cairan dan kita kenal sebagai tahap blastula. Nah, rongga pada bagian tengah blastula dinamakan blastosol, sedangkan tahap pembentukan blastula disebut blastulasi. Tahap gastrula. Tahap gastrula ini bentuk lanjutan dari blastula. Pada tahap ini ditandai dengan pelekukan tubuh yang semakin nyata, lalu timbul lapisan dinding tubuh embrio serta rongga tubuh atau gastrosol. Proses ini kita sebut gastrulasi. Lubang tempat pelekukan ini kelak akan berkembang menjadi anus yang disebut blastophore. Pada tahap ini, embrio telah membentuk dan menghasilkan 3 lapisan embrionik, yaitu ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Tahap organogenesis. Tahap organogenesis merupakan proses pembentukan berbagai organ tubuh yang berkembang dari 3 lapisan gastrula, yaitu lapisan ektoderm, lapisan mesoderm, dan lapisan endoderm. Yang selanjutnya adalah fase pasca embrionik. Fase pasca embrionik dimulai sejak hewan lahir atau menetas. Pada fase ini, kecepatan pertumbuhan dan perkembangan sel bangun tubuh tidak sama. Pertumbuhan ini juga tidak berlangsung terus-menerus, bisa berhenti setelah mencapai dewasa. Sementara itu, perkembangan dimulai ketika alat-alat kelamin sudah mampu memproduksi sel kelamin. Salah satu contoh fase pasca embrionik adalah metamorfosis. Metamorfosis yaitu proses perubahan bentuk secara bertahap dari larva hingga menjadi dewasa. Metamorfosis pada hewan dibagi menjadi 2, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna. Pada metamorfosis sempurna, bentuk hewan muda sangat berbeda dari bentuk hewan dewasa. Metamorfosis sempurna ditandai dengan adanya fase pupa atau kepompong. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna adalah kupu-kupu, lalat, tawon, dan lebah. Metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna adalah perubahan bentuk yang tidak mengalami fase pupa. Jadi pada fase ini hewan muda memiliki bentuk yang tidak jauh berbeda dengan hewan dewasa. Hanya saja ukuran dan kematangan organ reproduksinya berbeda. Hewan muda disebut nimfa, bukan larva. Contoh hewan yang metamorfosis tidak sempurna adalah kecoa, capung, jangkrik, dan belalang. Mungkin cukup sekian presentasi yang bisa saya bawakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.